Jakarta itu sebenarnya ketersediaan public transportnya sudah cakupannya sudah cukup besar. Kalau saya tidak salah itu sudah mencapai 92%. Ya, masalahnya muncul bahwa yang bekerja di Jakarta itu tidak atau beraktivitas di Jakarta tidak hanya masyarakat Jakarta, namun masyarakat di Bodetabek. Nah, tadi saya katakan kalau Jakarta sudah 92% cakupannya, ini sudah cukup bagus. Artinya coba kita lihat, kalau kita keluar dari rumah sebenarnya berjalan kaki tidak sampai 500 meter, kita sudah mendapatkan angkutan umum. Minimal angkutan umumnya angkot lah, atau Ciklingko sekarang ya. Namun apakah kita mau menggunakan itu? Atau kita masih menggunakan sepeda motor? Karena sepeda motor ini pandemi, ya predator bagi public transport. Tidak banyak negara dunia seperti ini kecuali di Indonesia. Kemudian kita beralih ke Bodetabek. Apakah wilayah penyangga ini juga yang masyarakatnya sebagian beraktivitas di Jakarta memiliki layanan transportasi seperti Jakarta? Sangat jauh dari harapan. Ya, kita baru tahu aja ini yang sudah dimunculkan Transpakuan di Kota Bogor itu dari rencana 8 atau 10 koridor baru 6. Baru 4. Tangerang sudah punya APBD sendiri. Bahkan BPTJ itu mengupayakan 2 tahun yang lalu bagi Kabupaten Bogor. Namun bupatinya itu tidak mau diberikan public transport. Nah, ini cukup aneh. Ya, pusat membantu tapi daerah tidak mau, satu-satu daerah menolak itu baru Kabupaten Bogor. Saya nggak tahu kalau daerah lainnya diberikan mau atau tidak. Karena memang tidak menarik ketika bicara program public transport di daerah. Jakarta bisa seperti karena banyak tekanan dari luar. Itu pun setelah berjuang cukup lama dan terwujud, ya mulailah jalur busway. Jalur busway ada pun pada saat itu juga tantangannya luar biasa. Bahkan ERP itu digagas ketika Pak Sutioso jadi gubernur. Sampai sekarang belum terwujud juga. Itu pandangan secara umum seperti itu kira-kira. Dan yang jelas, jaringan jalan yang ada sekarang, dimanapun lah, termasuk kota-kota besar yang macet tadi disebutkan, termasuk Jakarta, dia sudah tidak bisa menerima atau menampung sejumlah kendaraan pribadi yang makin bertambah tadi. Kata kuncinya itu, Mbak Sinta. Baik, Pak Joko, selain dari tadi yang Anda sampaikan bahwa sebetulnya mungkin volume kendaraan ini tidak sesuai begitu ya dengan lebar jalan atau mungkin artinya kapasitas jalan, infrastruktur yang ada begitu. Selain itu apalagi Pak yang menjadi biang kerok utama kemacetan di ibu kota? Di dalam transport demand management, ya transportasi pengendalian itu kita mengenal namanya push and pull strategi. Pull itu menyediakan public transport, ya, jaringan pejalan kakinya bagus, ada jalur sepeda, itu sudah disediakan di Jakarta. Tadi saya katakan sampai 100 meter kita sudah dapatkan. Push-nya ini yang masih kurang. Nah, push strategi ini butuh nyali. Di Jakarta pernah ada 3 in 1. Terlalu lama tidak efektif. Ternyata banyak jokinya. Ya, sumber pendapatan baru. Pernah juga dilakukan pelarangan sepeda motor Tamrin Sudirman. Sudah sangat efektif pada saat itu, bahkan di daerah pun akan melakukannya. Karena apa? Jalan itu milik umum. Silakan orang punya uang, mau beli sebanyak-banyaknya nggak apa-apa. Ya, kendaraan bermotor. Tapi ketika jalannya harus diatur. Ketika diatur pada saat itu, Gubernur Ahok sudah mengatur, diganti Gubernur Anies dihilangkan karena alasan ketidakadilan. Semrawutlah sekarang. Pada saat itu, untuk ruas Tamrin Sudirman, ada peningkatan waktu perjalanan, ada penurunan angka kecelakaan, ya, itu jelas datanya sudah ada. Nah, sekarang jadi semrawut, mau dikembali lagi susah. Muncul ganjil genap. Ganjil genap ini memang butuh biaya juga. Dan sudah dilakukan sebenarnya kalau kita meniru katakan di Beijing umpamanya. Di Beijing itu semrawutnya bukan main. Tapi ada momen khusus mereka pada saat mereka Olimpiade. Pada saat Olimpiade itu di sana dilakukan ganjil genap dan versinya beda sama Indonesia di sana. Ya, ganjil genap ternyata masyarakatnya senang. Setelah Olimpiade tidak dihilangkan, diteruskan sampai dengan sekarang dengan beberapa modifikasi. Nah, di Jakarta sebenarnya sudah dilakukan pada saat Asian Games. Ganjil genap itu dilakukan mulai jam 6 pagi sampai jam, kalau nggak salah jam 9 malam. Jam 21. Sangat efektif sekali, saya mengalami itu. Kalau saya dari Jakarta Pusat, Monas, saya mau ke
Halim, ya itu butuh waktu nggak sampai 30 menit sudah sampai. Sekarang tidak bisa lagi, ya. Memang ganjil genap di Jakarta dilanjutkan, namun parsial. Nah, dampaknya sekarang ini adalah eh, orang bisa beli kendaraan Baik. kalau dia mampu, cukup banyak kendaraannya, jadi double. Kalau tidak ya plat nomornya double juga. Nah, sekarang mau dilakukan ERP, ya. Saya kira ERP mungkin kita bahas sendiri lah, tapi ini sebenarnya bagian dari solusi juga. Ya. Jadi push strategi itu harus dilakukan oleh Kota Jakarta. Ini dilakukan oleh kepala daerah yang tidak banyak kepentingan.